Nah, sebelum kita masuk kepada apa saja hukum-hukum yang terkait, maka kita perlu definisikan dulu ya apa itu yang dimaksud dengan wilayah. Tentunya wilayah di sini jamaah sekalian, kalau secara bahasa wilayah itu sebenarnya artinya adalah pembelaan. Ya. Makanya seseorang itu disebut dengan waliullah karena dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kemudian ada seseorang melakukan suatu maksiat, Pak, lalu kemudian maksiat itu rupanya membuat dia mulia di tengah manusia, nah, itu namanya bukan waliullah, tapi waliul syaitan. Ya. Jadi wali itu ada dua, ada yang dibela oleh Allah, ada yang dibela oleh syaitan. Nah, itu kira-kira yang ngomongin makoli itu wali apa tuh, Pak? Lagi terkenal di Banten gitu kan, yang bisa bahasa Suryani itu, katanya wali gitu. Walinya wali apa kira Pak? Ya, yang katanya bisa bahasa Suryani, makoli inna rahmatullah. bahkan sampai ke Arab Saudi itu Pak, ya, itu viral di media sosial. Ada yang akhirnya menjadikannya lelucon, Pak. Jadi disebutkan lafaz-lafaz yang tadi nggak jelas itu di hadapan askar-askar di Arab Saudi. Orang Arab Saudi aja nggak paham, Pak. Apalagi orang Indonesia ya, nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Tapi ya masalahnya kenapa kayak ada pembiaran ya. Paling tidak Majelis Ulama Indonesia di Banten itu mengambil memberikan suatu statement lah gitu ya. Ini adalah atau diingatkan dan seterusnya. Itu malah seakan-akan dibiarkan dan akhirnya semakin viral, bahkan pengikutnya semakin bertambah dan seterusnya ya. Nah, jadi maka wali itu ada dua ya, ada waliullah, ada wali syaitan ya. Saya sih nggak berani untuk langsung mengatakan wali syaitan atau bukan gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa menghukumi dengan kacamata syariat yang standar bahwa itu adalah sesuatu yang sudah menyimpang. Makanya sekarang lagi viral itu salah satu pengikutnya mengatakan, Pak, kalau nanti di alam barzah ditanya man rabbuka, jawab aja gufron. Ditanya man nabiyuka, jawab gufron. Ini kan itu kalau secara kacamata syariat Islam sudah masuk kategori penistaan agama dan masuk kategori penyimpangan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam ya. Karena mempermainkan hadis Nabi dan menisbatkan bahwa yang bersangkutan itu adalah Tuhan. Nah, itu kan sudah masuk kategori kalau memang diyakini seperti itu masuk kategori kesyirikan waliyadzubillah gitu ya. Jadi inilah fenomena yang hari ini terjadi di negeri kita ya. Nah, ini dari sisi makna secara bahasa. Jadi secara bahasa itu jemaah sekalian, wali itu artinya adalah pembela ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan jemaah sekalian, syarat wali itu kalau kita ingin mendapatkan pembelaan dari Allah, syaratnya cuma dua saja, Pak. Ya, selama kita menjalankan dua ini maka insya Allah kita sebagai waliullah. Ya, yaitu yang pertama apa? Beriman, kedua bertakwa. Ya, dan maka dikatakan inna waliyallahu alladzina amanu walladzina taqaw. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka yang beriman dan lalu kemudian imannya ini menjadi ketakwaan. Jadi syarat wali itu cuma dua. Ya, kalau kita ingin jadi wali Allah cuma dua. Pertama adalah iman, kedua takwa. Nah, kalau kita pernah melakukannya maka insya Allah kita menjadi waliullah. Dan tanda-tanda waliullah itu, Pak, kata para ulama, seseorang yang wali sesungguhnya dia tidak ingin kewaliannya itu ditampakkan. Makanya Uwais Al-Qarni itu, Pak, adalah wali yang sudah menjadi wali di masa sahabat, padahal dia seorang tabi'in. Ya. Dan Uwais Al-Qarni itu nggak tahu kalau dirinya adalah wali setelah ketemu atau sebelum beliau ketemu kemudian dengan sahabat. Artinya selama hidupnya, Pak, dia itu dikenal sebagai seorang yang miskin, ya bahkan mantan budak dan seterusnya. Sampai di zaman Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku diperintahkan oleh Nabi Muhammad kalau bertemu dengan seorang yang bernama Uwais yang ada di Yaman untuk menyampaikan salam kepadanya. Disitulah baru banyak orang mengenal bahwa Uwais Al-Qarni ini seorang wali. Jadi sebelum-sebelumnya dia nggak merasa dirinya itu ada seorang wali ya. Dan ada satu buku menarik, Pak, saya lupa bahasa Arabnya apa ya. Ini bisa dicari di marketplace, Pak, Shopee, Bukalapak dan semacamnya. Ya, ada satu buku terjemahan bahasa Indonesia, kurang lebih judulnya itu, Pak, adalah di antara tanda-tanda seseorang ingin mudah mendapatkan status sebagai wali. Ya, tanda mudahnya, Pak, adalah bersabar dengan
sabar dengan lisan istrinya. Nah, jadi judulnya itu judul terjemahan bahasa Indonesia-nya itu kurang lebih kayak gini, Pak. Apa namanya? Kisah-kisah tentang para waliullah yang bersabar dengan ucapan istrinya. Nah, itu judulnya kayak gitu, Pak. Silakan nanti dicari di sudah diterjemahkan. Dan bagus sekali, Pak. Banyak kisah-kisah yang menggambarkan para wali itu sengaja. Bahkan ada sebagian orang itu, Pak, ingin sengaja menikah dengan seorang wanita yang moralnya tidak baik, tujuannya untuk bisa menjadi wali, agar dia bisa bersabar menghadapi istrinya. Gitu. Karena kata para ulama di antara, dan itu disebutkan juga oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di antara cara ingin menjadi wali, seorang suami bisa bersabar dengan ucapan istrinya. Tapi bukan berarti kalau begitu ya udah nikah sama istri yang jelek moralnya, enggak kayak gitu. Kalau Allah takdirkan kita dapat istri yang seperti itu, bersabarlah. Itu tanda-tanda kita diangkat menjadi menjadi wali. Nanti silakan kalau penasaran bukunya, nggak terlalu tebal, Pak, ya. Nah, ada kisah-kisah jenakanya yang disandarkan kepada para ulama, ya. Karyanya saya lupa, Pak. Itu karya orang Afrika, karya dari Maroko kalau misalnya. Tapi saya lupa namanya siapa. Ya. Saya udah lama nih saya baca. Saya kepikiran wali itu malah kepikiran buku ini. Tapi cari aja judulnya, kisah-kisah para wali yang bersabar dengan ucapan istrinya. Nah, itu. Jadi di situ ada kisah pernah suatu hari seorang wali itu, Pak, dia bisa menundukkan, ya tapi ini tentunya kisah yang yang bertanggung jawab adalah yang meriwayatkan, ya. Jadi ada seorang wali, Pak, bisa menundukkan singa karena dia saat itu di hutan ketika ingin mengambil kayu bakar, yang membantu membawa kayu bakar itu adalah seekor singa. Nah, ketika ditanya oleh seseorang, kok Anda bisa menundukkan singa seperti ini? Akhirnya dia mengatakan, karena aku bisa bersabar dari ucapan istriku. Besok-besoknya, Pak, istrinya meninggal, nikah dengan istri yang baru, rupanya istrinya soleh. Kita nggak bisa lagi menunduki singa. Jadi status kebahagiaan. Jadi ketika istrinya itu soleh, itu malah karomah-karomahnya tadi dia tidak dapatkan lagi. Karena akhirnya ya tidak bisa lagi dia diuji dengan kesulitan-kesulitan seperti itu. Makanya di antara juga, Pak, bisa kita katakan salah satu tanda seseorang diangkat derajatnya oleh Allah adalah ketika Allah berikan kepadanya ujian dan dia bisa bersabar dengan ujian itu. Bukankah Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW bahwa asyadun nasi bala'an al-anbiya, tsumma alladhi yalunahum, tsumma alladhi yalunahum, bahwa orang yang paling dekat hubungannya kepada Allah, yang paling banyak diberikan ujian dan bala adalah para nabi. Nah, setelah itu baru orang selanjutnya dan selanjutnya. Jadi artinya semakin orang itu diberi ujian oleh Allah, maka itu berpotensi untuk dia semakin dekat kepada Allah. Tapi dengan syarat bersabar, bukan mengeluh. Ya, kalau mengeluh, ya tentu tidak bisa menjadi waliullah. Ya. Baik, nah ini sedikit tentang wali. Dan Imam Malik bin Anas, jamaah sekalian, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Malik bin Anas sangat membenci dan memakruhkan seseorang menisbatkan kepada orang lain panggilan wali ketika orang itu masih hidup. Jadi kalau kita seandainya, Pak, kagum dengan seorang ulama misalnya, kita kagum dengan seorang ahli ibadah, kagum dengan seorang soleh misalnya, Imam Malik sangat benci untuk mengatakan, oh ini adalah wali, ketika dia masih hidup. Kenapa, ya sekalian? Sebab seseorang kalau masih hidup, artinya fitnah keimanan dan kekafiran masih akan ada pada dirinya. Siapa yang menjamin ketika nanti dia meninggal dalam kondisi beriman? Tidak ada yang menjamin. Makanya kalau kita kemudian katakan dia wali, itu akan menjadi fitnah bagi yang dilabeli nama wali dan fitnah bagi yang melabeli. Karena yang nanti akan dilabeli nama wali ini, Pak, muncul rasa sombong dalam dirinya. Nah, itulah pintu setan untuk menggoda dia. Sebaliknya, yang kemudian memberikan label wali akhirnya mengukur kebenaran itu secara mutlak pada perbuatannya. Ketika dia menyimpang, itu dianggap sebagai kebenaran. Nah, itulah alasannya para ulama tidak senang ketika seseorang masih hidup disebut wali. Tapi nanti kalau misalnya dia sudah meninggal, lalu kemudian tanda-tanda kesolehannya memang banyak diketahui oleh masyarakat, nah di situ boleh saja kita sebut dia wali, karena orang itu sudah selesai urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dia betul-betul waliullah yang mendapatkan kemuliaan. Jadi jangan berbangga kalau kita disebut sebagai waliullah. Cukuplah kita berbangga, Pak, disebut sebagai wali anak kita sendiri. Ya. Jadi
wali murid atau wali santri, jangan nah itu kalau itu nggak apa-apa. Baik, nah sekarang ini definisi dari sisi agama ya. Tapi yang kita ingin maksudkan tentunya adalah konteks wali dalam urusan kekeluargaan. Yang mana didefinisikan oleh para ulama, wali itu atau wilayah itu definisinya adalah qiyamu syakhsin kabirin rasyidin ala syakhsin qasirin fi tadbiri syu'unihi asy-syakhsiyyati wal maliyah. Jadi kurang lebih artinya apa? Qiyamu syakhsi kabirin rasyid, pengelolaan urusan oleh orang-orang yang sudah dewasa dan rasyid. Rasyid itu artinya apa? Orang yang akil balik sudah dewasa, tapi dia juga cakap mengatur dirinya, mandiri secara benar. Itu disebut rasyid. Jadi bisa jadi Pak, ada orang sudah akil balik tapi dia tidak rasyid. Misalnya apa? Ada orang sudah akil balik, sudah dewasa, tapi suka judi online. Nah, kira-kira rasyid ya? Rasyid nggak kira-kira? Nggak rasyid. Ya. Atau misalnya dia menghambur-hamburkan hartanya untuk sesuatu yang sia-sia. Ya. Itu walaupun dia akil balik, walaupun dia ketika bekerja bisa mendapatkan uang yang banyak, tapi ketika uang yang dia gunakan itu untuk sesuatu yang sia-sia, itu tidak disebut rasyid. Maka setiap rasyid pasti sudah akil balik, tapi tidak setiap akil balik rasyid. Ya. Nah, jadi dan rasyid inilah yang nanti akan menjadi dasar kata para ulama, seorang anak yang anak yatim itu kemudian ketika dia dewasa bisa diserahkan harta-hartanya. Jadi bisa jadi ada anak yatim tuh hartanya dijaga oleh walinya, karena dia dapat warisan dijaga oleh walinya. Nah pertanyaannya, kapan si wali menyerahkan harta anak yatim? Bukan standar akil balik, tapi standar rasyid. Ya, jadi orang yang boleh menggunakan hartanya sendiri itu disebut di dalam Al-Quran dengan istilah rasyid. Nah orang yang sudah dewasa dan rasyid ini tadi kemudian diamanahi fi tadbiri syu'unihi untuk mengurusi urusan-urusan ala syakhsin qasir, kepada pihak yang kebalikannya, bisa jadi belum akil balik atau sudah dewasa tapi tidak rasyid. Dalam urusan apa? Dalam dua urusan, asy-syakhsiyah wal maliyah. Dalam urusan terkait dengan jiwanya dan terkait dengan hartanya. Nah, maka wilayah ini jemaah sekalian bisa dibedakan menjadi dua. Pertama, perwalian terkait dengan jiwa, dan yang kedua perwalian terkait dengan harta. Ya, jadi wilayah ada dua, al-wilayah ala syakhsi dan al-wilayah ala mal. Perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta. Nah, kalau untuk perwalian atas jiwa, jemaah sekalian, perwalian atas jiwa ini Pak, sebenarnya kita bisa bagi menjadi tiga. Sekarang kita bicara dalam konteks jiwa dulu sebelum bicara harta. Perwalian atas jiwa itu ada tiga. Yang pertama adalah perwalian kepada seorang wanita ketika akan menikah. Nah, jadi perwalian nikah itu dia masuk sebagai bagian dari perwalian atas jiwa. Ya, karena menurut atas ulama yang namanya wanita mau dia masih gadis ataupun sudah janda, nikahnya harus lewat wali. Yang sudah kita pernah bahas. Kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi berpendapat wanita tidak harus dia ketika akad nikah dilakukan menggunakan wali, tapi tetap disyaratkan harus diketahui dan mendapatkan izin dari walinya. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi Pak, akad nikah itu boleh seorang wanita mengatakan saya nikahkan diri saya kepada Anda fulan bin fulan. Itu dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau mayoritas ulama tidak. Kalau mayoritas ulama mengatakan mau dia gadis ataupun janda tetap harus diwalikan oleh walinya ketika dia menikah. Nah, itu namanya disebut dengan perwalian atas jiwa kepada wanita ketika akan menikah. Nah, sekarang kita sedikit ulangi Pak pelajaran yang pernah kita bahas. Siapa saja wali-wali nikah? Urutannya siapa saja Pak? Yang pertama siapa? Atau sebelum gini Pak, wali itu ada dua ya. Pertama ada wali nasab, yang kedua ada wali hakim. Tidaklah boleh wali hakim menjadi wali kecuali sudah tidak ada lagi wali nasab. Dan yang kedua Pak, seorang wanita yang lahir dari hasil perzinahan tidak pernah ada wali nasab. Ya, seorang wanita yang lahir dari hasil zina, maka dia tidak mungkin ada wali
nasab ketika akan menikah otomatis harus mencari wali hakim. Ya, karena terputus nasabnya kepada bapak biologisnya. Walaupun antara ibu dan bapak biologisnya kemudian menikah. Ya, sebab walinya bukan wali nasab tapi wali hakim. Nah, sekarang siapa yang kemudian menjadi wali nasab? Yang pertama tadi siapa? Ayah kandung. Ya. Yang kedua, kakek dulu ke atas. Kakek dulu. Ya, kalau kakeknya masih hidup ya. Kakek dulu. Setelah kakek, buyut kalau masih hidup. Kalau masih hidup ya kakek kalau masih hidup. Ya terus ke atas kalau masih hidup. Kalau masih hidup. Tapi kalau kemudian bapak dan seterusnya ke atas sudah nggak ada siapa? Coba. Paman, kakak. Ini kayak mau lelang barang aja nih. Saudara kandung, bukan paman. Saudara kandung. Nah, jadi kalau ada sengketa perwalian antara paman sama saudara, yang didahulukan adalah saudara. Ya, seperti kasus yang kemarin kita cerita, apa kasusnya anaknya almarhum Uj kan? Ikuti nggak Pak perkembangan ini ya? Siapa? Ini kayaknya bukan yang suka artis-artis nih. Kemudian anaknya almarhum Ustaz siapa? Bukhari. Siapa nama perempuan? Saya lupa nama anak perempuannya coba. Itu ketika tahu kan Uj masih ingat ya? Tahu. Penceramah yang cukup terkenal itu kan, kayak Bukhari ya namanya ya. Uj ya. Nah itu dia punya anak perempuan, kan bapaknya sudah meninggal tuh. Dipersengketakan walinya Pak, apakah pamannya yaitu saudara dari bapaknya atau saudara laki-lakinya yang main film apa tuh, film Roy itu. Ini nggak ngikutin film itu Pak ya? Soalnya orang soleh semua. Oh ya, dari itu kan film masuk aja. Abizar. Nah, jadi saudaranya itu namanya Abizar. Jadi pamannya menuntut untuk dia jadi wali, ya. Tapi saudaranya juga menuntut jadi wali. Akhirnya apa yang terjadi ya? Saudaranya yang akhirnya menjadi wali. Karena antara paman dengan saudara Pak itu yang paling kuat adalah saudara. Ya, bahkan termasuk dalam masalah waris Pak. Kalau seorang meninggal, dia punya paman, dia punya saudara, yang berhak mendapatkan hak waris lebih awal adalah saudara, bukan paman. Maka perwalian nikah itu jalurnya sama seperti hak waris. Ya. Jadi ayah, kakek, kemudian saudara dari yang akan menikah. Nah selanjutnya Pak. Belum paman. Setelah saudara, anak dari saudara, keponakan. Keponakan lebih kuat Pak daripada paman. Ya. Jadi saudara laki-laki. Nah saudara laki-laki ini bisa jadi kalau saudara laki-laki hanya dari 2 jalur ya. Karena saudara laki-laki itu ada 3 Pak. Ada saudara laki-laki kandung, bapak ibunya sama. Ada saudara laki-laki sebapak, ada saudara laki-laki seibu. Nah yang bisa menjadi wali hanya kandung dan sebapak. Kalau saudara dari jalur ibu tidak bisa jadi wali. Nah berikutnya keponakannya pun sama Pak. Hanya keponakan laki-laki dari 2 jalur saudara tadi. Ya, keponakan laki-laki dari saudara kandung atau keponakan laki-laki dari saudara sebapak. Tapi kalau keponakan dari saudari perempuan walaupun laki-laki, ya, atau keponakan dari jalur saudara seibu, itu tidak bisa menjadi wali. Nah, jadi setelah keponakan barulah kemudian paman. Nah, paman yang menjadi wali pun Pak, itu juga hanya dari jalur ayah, dari jalur bapak. Adapun paman dari jalur ibu tidak bisa menjadi wali. Nah terakhir setelah kemudian misalnya pamannya nggak ada, barulah anak dari si paman tadi. Paman juga ada 2 yang bisa menjadi wali Pak. Paman yang kakek neneknya sama dan paman yang kakeknya sama neneknya beda. Jadi paman seayah, paman kandung atau paman seayah. Nah baru kemudian yang terakhir adalah sepupu. Nah sepupu yang bisa jadi wali sepupu dari 2 paman ini tadi. Nah tapi kalau kita ditanya Pak, kenapa paman dari jalur ayah bisa menjadi wali sedangkan paman dari jalur ibu tidak bisa menjadi wali? Jawabannya apa kira-kira? Ya nasab ya kan dulu nasab. Nasab apa dari ibu? Tapi kenapa dibedakan? Jawabannya Pak, wallahu a'lam.
Ya begitu Allah tentukan gitu ya. Masalah karena kan kalau tradisi masyarakat kita kan kadang ada Pak, sebagian masyarakat itu nasabnya lewat jalur ibu. Contoh kayak orang Yahudi Pak. Bani Israel itu Yahudi, itu mereka menjadikan nasab mereka itu bukan dari jalur ayah tapi dari jalur ibu. Selama ibunya adalah berdarah Yahudi, maka anak-anaknya juga adalah Yahudi. Tapi kalau jalurnya kemudian ayahnya bukan Yahudi, itu kalau ibunya bukan Yahudi, nah tidak bisa menjadi nasab Yahudi. Jadi artinya sebagian masyarakat kita itu Pak, ada yang menasabkan lewat jalur ibu, tapi umumnya dinasabkan lewat jalur ayah. Nah tapi sekali lagi, kalau kemudian ditanya kenapa syariat membedakan perwalian dari jalur ayah dengan jalur ibu, ya jawabannya karena itu kehendak Allah. Ya kita jawab Allahu a'lam. Ya sama seperti kalau ditanya Pak, kenapa sholat 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat? Ya Allah a'lam. Karena di situ Allah ingin menguji apakah kita sami'na wa ata'na atau malah sebaliknya sami'na wa asayna. Jadi di situ ada tuntutan ketaatan kepada Allah. Baik, ini dari sisi perwalian jiwa yang pertama ya, perwalian nikah atas seorang perempuan. Nah yang kedua Pak, perwalian yang kedua adalah perwalian kepada anak atau kepada orang dewasa yang tidak akil balik. Ya, jadi anak yang belum akil balik atau orang yang sudah dewasa, sudah balik secara umur tapi tidak berakal. Nah apa maksudnya perwalian atas mereka Pak? Maksudnya adalah setiap perbuatan sang anak atau orang yang diwalikan karena dia tidak berakal, kalau itu merugikan orang lain, maka yang bertanggung jawab adalah walinya. Makanya dulu Pak, kalau masih ingat ya, pernah ada kasus beberapa ketika saya kalau nggak salah masih di pesantren tuh Pak, ada kasus. Masih ingat gak Pak, dulu di acara liburan itu hari Minggu atau hari Ahad itu ada acara kalau nggak salah di salah satu televisi nasional RCTI kalau nggak salah, Smackdown. Smackdown Pak ya, kalau sekarang diganti jadi MMA ya. Ada di mana di TV One atau di mana? Saya nggak nonton langsung Pak, saya melihat aja di Facebook lewat aja. Nah itu ada di RCTI itu namanya Smackdown. Lalu dicontoh Pak oleh anak-anak. Temannya dibanting buk. Ya pikir nanti orang itu mudah aja, padahal kan settingan, kalau Smackdown settingan gitu kan. Ya lantainya sangat lentur sekali. Nah ini dilempar di atas keramik keras. Meninggal. Nah saya bertanya Pak, kalau kemudian pembunuhan ini tadi, ini pembunuhannya sengaja atau tidak sengaja Pak kira? Jatuhnya? Hah? Lebih tepatnya Pak, bukan sengaja atau tidak sengaja, lebih tepatnya semi sengaja. Semi sengaja. Karena di dalam Islam itu pembunuhan ada 3 Pak, ada pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja atau keliru. Semi sengaja itu definisinya Pak, pembunuhan yang tidak diniatkan untuk membunuh, tapi rupanya meninggal. Itu namanya semi sengaja gitu. Ya contoh misalnya Pak, contoh ya termasuk semi sengaja nih kalau pada Allah misalnya memang terjadi pembunuhan ya. Misalnya seperti seorang guru Pak. Dulu kalau kita di SD kan kadang dilempar pakai penghapus apa tuh Pak, penghapus kayu gitu kan. Lumayan itu. Pernah ngerasain masih? Atau mistar apa tuh yang 1 meter dari kayu itu kan. Pada ngerasain enggak? Ngerasain. Nah itu kan lumayan itu. Nah ketika dipukul, qadarullah Pak, rupanya malaikat Israel lagi nungguin di situ. Pukul meninggal si anak. Nah kira-kira si guru ini tadi niat nggak membunuh anak tersebut? Nggak niat gitu kan. Tapi kan dia ada niatan ingin menyelamainya gitu kan. Tidak niat untuk membunuh, tapi ada usaha untuk menyakiti gitu. Walaupun tidak diniatkan untuk membunuh. Nah pembunuhan yang seperti ini Pak, namanya disebut syibhul amdi kalau dalam bahasa fikih, semi sengaja. Ya kalau sengaja ya kayak misalnya bawa pisau itu sengaja gitu ya. Nah sedangkan pembunuhan yang sifatnya keliru misalnya kayak kecelakaan lalu lintas, itu sifatnya kekeliruan ya. Nah tapi kalau sengaja ingin menyakiti tapi tidak dengan maksud membunuh, karena ada indikator-indikator bahwa tidak dimaksudkan untuk membunuh, ya kayak tadi anak-anak main misalnya habis Smackdown gitu kan, lalu kemudian meninggal, nah itu namanya semi sengaja. Nah dalam hukum Islam Pak, pembunuhan semi sengaja tidak berlaku kisos. Islam hanya memberlakukan hukum kisos untuk pembunuhan yang sengaja. Tapi di dalam Islam pembunuhan semi sengaja itu Pak wajib membayar diat.
dan nilai diatnya itu sebanyak 100 unta. Satu unta sekarang anggaplah seharga sapi berapa? 30 juta misalnya, dikali 100 berarti 3 miliar. Nah, 3 miliar. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, kalau tadi pembunuhan semi-sengajanya terjadi antara anak-anak yang belum akil balik dan akhirnya terbunuhlah seorang anak gara-gara permainan mereka tadi, ya kan nggak ada kisos tuh, anak nggak bisa dituntut kisos. Tapi juga akhirnya dituntut kalau dalam hukum Islam nih, ya harus membayar dia. Nah, sekarang pertanyaannya, yang membayar dia siapa? TV. Kalau TV ya itu regulasi dari pemerintah harus intervensi, makanya alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Tapi kalau dalam konteks hukumnya Pak, sebenarnya nanti yang bertanggung jawab bukan si anaknya, tapi siapa? Walinya. Ya bapaknya lah, siapa yang menjadi walinya, bisa jadi bapaknya udah meninggal, pamannya atau apa ibunya dan semacamnya. Nah, jadi maka dalam kasus ini yang akhirnya bertanggung jawab adalah wali dari anak tersebut. Nah, ini namanya perwalian atas jiwa, yang mana itu terkait dengan tanggung jawab perbuatan dari pihak yang diwalikan. Nah, yang ketiga Pak, yang ketiga adalah perwalian atas jiwa, tapi jiwanya ini hewan. Nah, misalnya Pak, kita punya hewan ternak, ya hewan ternak kita ini Pak, kita gembalakan, rupanya kemudian ada di antaranya yang masuk ke kebun orang lain. Akhirnya dia memakan habis tanaman yang dimiliki oleh tetangga kita misalnya. Nah, yang bertanggung jawab siapa nih Pak? Hewannya atau pemilik hewannya? Ya jelas pemiliknya. Dan itu pernah terjadi, kasus seperti ini pernah terjadi di masa Nabi Daud. Ya, ketika Nabi Daud alaihissalam kemudian didatangi oleh beberapa pemilik kebun, itu disebutkan ya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya surah Al-Anbiya dari ayat 78 sampai 79. Ya. Ini karena nggak punya wali. Jadi dari surah Al-Anbiya dari ayat 78 sampai 79 itu Allah menceritakan ada kisah tentang yang tadi perwalian atas hewan ya. Allah mengatakan wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Dan kami ceritakan tentang Daud dan Sulaiman ketika mereka menghukumi tentang pemilik kebun yang kemudian tanamannya dimakan oleh sejumlah kambing. Ya, dan akhirnya si pemilik kebun datang kepada Nabi Daud untuk meminta keadilan. Nah, saat itu Pak, Nabi Daud alaihissalam membuat kebijakan bahwa si pemilik kambing bertanggung jawab dengan cara menyerahkan kambingnya untuk pemilik kebun. Ya, jadi akhirnya kata Nabi Daud, ya udah, karena ini ada kebunnya rusak, kambing-kambingnya harus diserahkan sebagai ganti rugi kepada si pemilik tanaman. Ya. Tapi Nabi Sulaiman yang saat itu ada di majelis itu Pak, kemudian tidak setuju dengan pendapat ayahandanya. Ya, lalu Nabi Sulaiman kemudian memberikan ide caranya begini agar masing-masing tidak merasa terzalimi, ya, dan tidak merasa merugi terlalu besar. Caranya bagaimana? Si pemilik kebun, kambing dituntut untuk menanam ulang tanaman dari tetangganya. Dan selama proses penanaman itu belum selesai, si pemilik tanaman boleh memanfaatkan sesuatu yang dihasilkan dari kambing tersebut, seperti susu misalnya. Nah, lalu setelah tanamannya kemudian seperti sedia kala, dikembalikanlah kemudian kambing itu kepada si pemilik kambing. Nah, jadi ini putusan Nabi Sulaiman. Paham ya? Putusan Nabi Sulaiman ya. Nah, ketika kemudian Nabi Sulaiman menyampaikan ide itu Pak, akhirnya pihak yang tadi bersengketa setuju mengambil pendapat Nabi Sulaiman. Nah, disitulah Allah pernah menurunkan ayat fafahamna Sulaiman. Kami berikan kepada Sulaiman pemahaman yang lebih adil. Tapi menariknya Pak, di dalam ayat ini Allah tidak mencela putusan Nabi Daud. Allah malah mengatakan wa kullan ataina hukma wa ilma. Dan masing-masing antara Daud dan Sulaiman itu kami berikan kebijaksanaan dan ilmu. Jadi artinya dalam konteks ini Pak, ya ayat ini menegaskan para ulama, apalagi para nabi, sekalipun mereka berbeda pendapat, perbedaan mereka tetap dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tetap dapat pahala. Tapi di antara pendapat yang ada, kalau Allah kemudian memberikan putusan, pastinya yang paling benar adalah
hanya satu saja. Tapi itu urusan Allah. Misalnya kalau saya tanya Pak, ya kira-kira yang paling benar sholat subuhnya pakai kunut atau tidak? Coba. Kalau saya tanya Pak, siapa yang paling benar? Yang pakai kunut atau tidak? Ya kalau ditanya ya berarti sholat. yang salah ya nggak sholat gitu. Tapi kalau mana kira-kira nanti di hari mana kira-kira nanti yang dapat 2 pahala dan yang dapat 1 pahala? Jawabannya wallah. Nah, ini termasuk kemarin. Siapa yang dapat puasa Arafahnya yang paling benar? Yang hari Sabtu atau yang hari Ahad? Wallah. Karena masing-masing datang dari para ulama yang berijtihad ya. Yang penting puasa Arafah. Nah, ini kan daripada berdebat panjang lebar, rupanya nggak puasa Arafah. Nah, itu masalah. Nah, jadi makanya kata para ulama usul ini Pak, kebenaran itu di sisi Allah cuma satu, meskipun itu wilayah furu'iyah. Ya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau di sisi manusia kita menganggap semuanya adalah benar selama datang dari ijtihad para ulama. Nah, buktinya ini tadi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud Pak, Allah puji ijtihad masing-masing, Allah puji hukumnya masing-masing, tapi tetap Allah katakan yang kami beri pemahaman, artinya yang paling benar adalah Nabi Sulaiman. Namun Allah tidak mencela Nabi Daud. Makanya Al-Hasan Al-Basri Pak, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, seandainya ayat ini tidak turun, maka para ulama berpotensi akan celaka di hari kiamat. Kata Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, seandainya ayat ini tidak ada di dalam Al-Quran, kisah tentang Allah tetap memberi pahala kepada kesalahan Nabi Daud, ya, maka kata Al-Hasan Al-Basri, maka para ulama semua berpotensi akan celaka. Tapi alhamdulillah Allah mengatakan wa kullan ataina hukman wa ilma, dan masing-masing kami berikan kebijaksanaan dan ilmu. Tetap Allah memberi ganjaran kepada seorang ulama yang salah selama itu datang dari argumentasi dan ijtihad. Ya, tapi sekali lagi ya, kesalahan ulama ini bukan tataran kita yang menghukumi, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dengan catatan Pak, kesalahan yang didasarkan kepada ijtihad. Tapi kalau kesalahan itu sudah keluar dari kesepakatan para ulama, langsung bisa kita vonis itu adalah salah dan sesat. Ya, jadi kesalahan yang masih di wilayah perbedaan para ulama. Ya, misalnya kalau ada yang mengatakan Pak, misalnya gini, contoh sederhana ya. Misalnya kan kalau kita sholat itu Pak, angkat tangannya kan ulama kita beda pendapat. Antara yang angkat tangannya sampai ke siku, sampai ke bahu, sampai ke telinga. Nah, maka pertanyaannya Pak, kalau ada orang sholat misalnya angkat tangannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu. Kita katakan ini ijtihad yang mungkin benar mungkin salah nggak? Nggak bisa kita katakan itu ijtihad, langsung kita vonis ini salah, sesat, menyimpang gitu. Ya, nggak bisa kita katakan itu benar gitu. Tapi kalau misalnya ada yang begini, rupanya masing-masing bisa mendatangkan hadis dari Rasulullah, nah maka kita katakan dua-duanya benar. Tapi nanti di sisi Allah yang paling benar hanya satu. Jadi inilah pentingnya kita belajar perbandingan mazhab. Salah satu tujuannya agar bisa menutup pintu tidak ada pendapat-pendapat yang keluar dari perdebatan para ulama. Nah, jadi ada 3 ya Mas kalian, perwalian atas jiwa ada 3. Pertama atas pernikahan wanita, kedua atas orang yang belum ambil balik, dan yang ketiga atas hewan. Nah, jadi hewan pun ketika kemudian merusak properti orang lain, ini tetap harus pemiliknya bertanggung jawab. Baik, yang terakhir Pak ya, perwalian yang terakhir adalah perwalian atas harta. Nah, perwalian jenis kedua setelah atas jiwa adalah atas harta. Nah, perwalian atas harta ini ya Mas kalian, ini diamanahkan kepada 2 pihak. Yang pertama disebut dengan sultoh asliyah. Nah, kalau sultoh asliyah di sini maksudnya adalah orang tua dan keluarga dekat si pemilik harta. Dan yang kedua Pak, kepada sultoh niyabah. Sultoh niyabah itu adalah ketika seseorang punya harta, tapi dia nggak bisa ngurusi hartanya sendiri, tapi juga tidak ada keluarga yang bisa menjaga hartanya. Maka diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada pihak yang akan menjadi pengganti atas keluarganya. Di sini ada 2. Pertama bisa jadi
pihak yang kemudian diamanahi ini adalah wasi. Wasi itu artinya apa? Orang yang diwasiatkan oleh orang tuanya sebelum dia meninggal, atau diserahkan kepada negara. Ya, karena negara juga disebut ulil amri. Nah, mungkin kalau dalam konteks hari ini Pak, kita katakan misalnya kalau untuk urusan harta seperti dinas sosial misalnya. Sebagaimana kalau dalam urusan pernikahan Pak, tadi kita sempat singgung ada wali hakim ya. Nah, wali hakim siapa kira-kira Pak kalau dalam konteks negara kita? Nah, itu benar. Saya kan punya lembaga yang dikelola teman-teman Pak, namanya Rumah Fikih Indonesia. Kemarin ada WhatsApp masuk ke salah satu pengurus Rumah Fikih itu Pak. WhatsAppnya gini Pak, mohon maaf Ustaz, di Rumah Fikih itu bisa nggak? Atau di Rumah Fikih itu ada nggak jasa wali hakim? Jadi ada nggak di lembaga Rumah Fikih yang saya aktif Pak ya? Ada nggak di situ jasa untuk menikahkan lewat jalur wali hakim? Ya kita terkejut Pak dengan pertanyaan ini. Emang wali hakim itu siapa yang membuat? Bisa nggak misalnya Pak, masjid ada wali hakimnya gitu? Akhirnya nikahnya nanti diwalikan oleh ustadz yang jadi imam masjid? Nggak bisa. Jadi yang namanya wali hakim itu Pak, ada sebenarnya wali hakim itu sesungguhnya adalah kepala negara. Ya, tapi karena kepala negara cuma satu, ya meskipun yang memperebutkan banyak, maka kemudian kepala negara ini Pak kemudian mendelegasikannya kepada Menteri Agama. Ya, tapi Menteri Agama juga kan cuma satu, maka didelegasikanlah dalam suatu sistem namanya kantor urusan agama. Nah, tapi karena kantor urusan agama kepala kanwilnya juga terbatas, ya kanwil itu kan hanya sebatas kecamatan ya. Dari provinsi ke kecamatan, provinsi kabupaten kecamatan, hanya 3 dalam satu provinsi, kan terbatas juga. Padahal yang nikah setiap hari banyak orangnya. Nah, maka kemudian setiap kantor urusan agama memberikan semacam sumpah gitu ya, atau sertifikat kepada pegawai-pegawainya untuk bisa menjadi wali hakim. Nah, maka disinilah kemudian kita mengenal wali hakim itu lewat urutan-urutan seperti yang tadi disebutkan. Ya. Nah, jadi maka kalau kemudian misalnya ada orang mau menikah mau pakai wali hakim tapi pakai ustadz yang tidak tersumpah oleh kantor urusan agama, nah ini sah nggak kira-kira nikahnya Pak? Enggak sah. Kalau kemudian terjadi hubungan seksual lewat ustadz yang tadi dijadikan wali hakim, ustadznya itu bertanggung jawab atas perbuatan zina itu. Dunia akhirat. Ya, jadi kalau di dunia itu nanti masuk kategori penipuan, ya, dan mungkin ada delik hukumnya, tapi kalau di akhirat jelas dia ikut bertanggung jawab dosa zina. Karena yang disebut wali hakim itu adalah pihak yang ditunjuk oleh ulil amri atau negara. Baik. Nah ini sultan niyabah namanya Pak. Sultan niyabah. Ya niyabah itu artinya wakil, dalam bahasa kita artinya wakil itu. Jadi pihak yang ditetapkan oleh negara untuk mengelola harta masyarakat. Ya. Tapi ini dalam konteks bukan mengelola, lebih tepatnya bukan mengelola, lebih tepatnya untuk menjaga. Ya, agar nanti ketika si pemilik hartanya sudah dewasa baru diserahkan. Tapi bukan tapera Pak ya. Ini cuma jaga aja gitu, bukan untuk dipakai. Apalagi dipakai untuk yang lain. Itu kalau dipakai untuk yang lain termasuk pengkhianatan gitu ya. Baik, nah jadi harta yang kemudian tidak bisa dikelola oleh seseorang, maka harta tersebut diwalikan kepada keluarganya, atau kalau keluarganya tidak ada, maka dibebankan kepada sultan niyabah yang mana dalam hal ini adalah pihak yang ditunjuk oleh keluarga sebelum meninggal atau oleh negara. Baik, nah ini namanya disebut dengan al-wilayah atas harta. Baik, diwasiatkan Allah SWT. Mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan bab wilayah, karena waktu juga yang batasi kita sudah masuk waktu isya. Ada pertanyaan Pak atau langsung kita tutup? Sudah masuk azan? Ada pertanyaan? Ada ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka sebagai penutup saran saya jaga anak-anak kita semua Pak ya, jangan sampai membunuh temannya. Karena itu nanti ya itu bertanggung jawab adalah kita sebagai wali, ya, apalagi hari ini ya kita agak miris Pak. Karena misalnya kayak kasus yang kemarin yang sampai sekarang nggak selesai itu Pak, si Vina itu kan sebagiannya rupanya ada pembunuhnya ini di bawah umur gitu kan. Nah, ini jadi
apalagi di daerah Depok itu kan saya dengar informasinya daerah mana tuh Pak, daerah Mampang gitu ya, Jepang ya, daerah Jepang. Pernah tahu nggak Jepang Pak? Hah? Jembatan ini yang disamakan soal tuh Pak. Bukan Serong ya? Oh, nah itu kan ada apa namanya geng-geng motor yang rupanya mereka anak-anak di bawah umur tadi. Dan rupanya salah satu informasinya itu salah satunya itu tadi Pak, untuk membuat adrenalin mereka berani itu sambil apa namanya ngacok orang bebas. Nah, ini tentunya betul-betul siapa dalam kasus ini Pak? Orang-orang tua. Ya, jadi orang tua diamani anak maka berhati-hati menjaga anaknya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita semua, menjaga anak-anak kita dari setiap perbuatan buruk, dan itu kita di hari kiamat berharap mereka semua menjadi investasi kita untuk mendapatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.